Selamat bertemu kembali di Ulasan Dhamma Wihara Tanah Putih Semarang. Untuk kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Biku Ciradamo. Malam Bante. Ya, malam. Untuk kali ini kita akan memberikan tema mengenai meditasi, Bante. Ya. Saya ingin bertanya mengenai meditasi. Semestinya apa sih, Bante, tujuan meditasi itu, Bante? Ya. Terima kasih. Memang banyak orang beranggapan bahwa meditasi itu bisa untuk semuanya. Misalkan untuk kesehatan, misalkan untuk mencari kesaktian dan sebagainya. Tetapi kita berbicara meditasi benar berdasarkan Buddhis, bahwa meditasi sebetulnya adalah untuk meningkatkan kemampuan daripada batin atau kesadaran. Jadi meditasi bukanlah mengosongkan pikiran. Pikiran tidak bisa kita kosongkan. Kemudian meditasi bukanlah cuma duduk diam, melamun tanpa tujuan, juga bukan. Meditasi pun juga bukan berkonsultasi dengan makhluk halus, tidak. Karena itu tujuannya adalah meditasi untuk meningkatkan kesadaran. Karena itu meditasi memerlukan suatu objek untuk melatih batin ini bisa menjadi terkonsentrasi dan akhirnya kesadaran akan meningkat. Jadi gunanya meditasi adalah itu, membina batin. Cara untuk bermeditasi dengan baik, Bante. Tadi sudah dikatakan bahwa meditasi itu adalah memerlukan suatu objek. Nah, objek adalah sesuatu yang dapat mengikat pikiran. Kita memerlukan suatu objek. Jadi untuk mengikat. Tadi kan sudah dikatakan bahwa meditasi bukanlah melamun, bukanlah memikirkan hal yang tidak-tidak, tetapi terarah. Nah, berdasarkan Wisuddhimagga, meditasi itu dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah meditasi ketenangan atau sering dikatakan dalam Wisuddhimagga adalah sebagai samatha bhavana. Yaitu tugasnya adalah melatih batin ini supaya terkonsentrasi, terpusat. Pikiran kalau terpusat itu memiliki suatu tenaga. Suatu contoh, sinar yang tersebar dia tidak memiliki tenaga. Tetapi sinar yang dikumpulkan menjadi satu garis yang kita kenal sebagai laser, dia memiliki suatu tenaga. Bahkan bisa menembus baja. Demikian juga pikiran yang dapat dikonsentrasikan, maka dia memiliki tenaga. Tenaganya ya paling dasar adalah ketenangan. Setelah kita memiliki ketenangan, pikiran yang tenang itu bagaikan sebuah permukaan air danau yang tenang, yang tidak terganggu. Dan permukaan air danau yang tenang bagi mata yang sehat bisa melihat dasar danau itu ada apanya saja. Ada karang-karangnya, ikan-ikannya, lumut dan sebagainya. Nah, di sini pikiran yang tenang itu bisa melihat segala sesuatu itu seperti apa adanya, bukan seperti kehendak kita. Nah, ini yang disebut proses membuat pikiran itu atau batin itu menjadi bijaksana, yang disebut vipassana. Jadi kita kalau kembali dalam ajaran
Buddha Dhamma atau Buddha Dhamma, inti ajaran Buddha Dhamma adalah 4 kesunyataan mulia. Yang pertama adalah kesunyataan tentang duka. Yang kedua adalah kesunyataan tentang sebab duka. Yang ketiga adalah kesunyataan tentang terhentinya duka. Yang keempat adalah kesunyataan tentang jalan untuk mencapai terhentinya duka. Nah, di dalam kesunyataan keempat yang menerangkan jalan untuk menghentikan duka itu ada 8, yaitu 8 jalan utama. Ya, yang pertama adalah pengertian benar. Yang kedua adalah pikiran benar. 2 ini disebut panya atau kebijaksanaan. Kemudian yang ketiga disebut ucapan benar. Yang keempat adalah perbuatan benar. Yang kelima adalah mata pencarian benar. 3 ini digabung menjadi sila. Kemudian yang keenam adalah semangat benar atau usaha benar. Yang ketujuh adalah kesadaran benar. Yang kedelapan adalah konsentrasi benar. 3 hal ini yang disebut samadhi. Jadi meditasi berarti melatih batin ini memiliki 3 faktor itu tadi, yaitu semangat benar, kesadaran, kemudian konsentrasi. Jadi intinya meditasi adalah untuk meningkatkan kesadaran. Kesadaran ini dibuat apa? Supaya terkonsentrasi. Untuk konsentrasi itu kita dalam perjalanan itu memerlukan suatu usaha yang terus menerus. Jadi 3 faktor itu tidak boleh terpisah-pisah. Ya, itu tadi. Jadi intinya kita harus tahu meditasi itu tujuannya apa? Yaitu kesadaran, untuk meningkatkan kesadaran, untuk melatih kesadaran. Nah, kesadaran itu dibuat apa? Yaitu pertama dibuat terkonsentrasi. Semisal kalau kita memiliki barang yang tercecer, kita kumpulkan di satu tempat, itu yang disebut mengkonsentrasikan. Nah, ini apa yang kita konsentrasikan? Adalah kesadaran kita yang biasanya tidak terpusat, memikirkan ini itu banyak hal sehingga tenaganya lemah. Nah, sekarang kita konsentrasikan menjadi satu, yaitu apa? Mengamati objek tertentu sehingga memiliki kekuatan. Nah, untuk mengusahakan konsentrasi ini tidak mudah, diperlukan usaha. Misalkan kalau kita meditasi menggunakan satu objek, misalkan lingkaran warna merah. Nah, begitu kita mengamati lingkaran itu, pasti pikiran-pikiran akan mengganggu, lepas dari objek itu. Nah, usaha untuk menarik pikiran itu pada objek titik merah itu terus-menerus, ini yang disebut usaha. Jadi ada 3 faktor. Pertama, usaha benar. Yang kedua adalah kesadaran benar. Yang ketiga adalah konsentrasi benar. Jadi kita harus mengetahui ketiga hal itu. Ya, itu tadi. Apalagi? Ini melanjutkan yang ini ya, Pak, yang dari 3 ini ya. Ya. 8 jalan utama kan ada sila, terus panya, sila, dan samadhi. Ya, kalau kita berdasarkan sila, jadi kata urut-urutannya supaya tidak bingung, biasanya sila, kemudian samadhi, kemudian panya. Untuk itu mana dulu yang lebih didahulukan, Pak? Sebetulnya ketiga-tiganya tidak boleh, tidak bisa dipisahkan. Seperti kaki kamera 3, itu kalau hilang satu dia akan jatuh. Jadi ketiga-tiganya perlu. Pertama, memang di sini meditasi ditekankan adalah meningkatkan kesadaran supaya tenang dulu. Nah, orang supaya tenang itu harus kelakuannya baik. Kalau kelakuannya tidak baik, maka dia sulit untuk tenang. Untuk supaya baik diperlukan apa? Sila.
ucapannya benar, perbuatannya benar, cara pencarian atau penghidupannya benar. Contohnya, kalau dia itu seorang pencopet, dia tidak akan tenang. Tahu polisi sebentar aja, dia udah takut. Begitu juga dalam meditasi. Orang kalau meditasi duduk tidak tenang itu pasti biasanya silanya dia tidak kuat, atau dia entah melakukan hal-hal yang melanggar Pancasila sehingga dia tidak bisa tenang. Karena itu sila perlu. Sila yang kuat akan memudahkan orang pikirannya menjadi tenang. Pikiran yang tenang akan melihat sesuatu itu dengan jelas. Jadi ketiga-tiganya tidak bisa dipisah. Kalau kita melihat sesuatunya jelas, akan memperoleh suatu pengetahuan yang disebut nyana. Nyana ini nanti akan menunjang, meningkatkan sila dalam kehidupan kita sehari-hari. Lah, sila semakin meningkat akan meningkatkan lagi konsentrasi kita. Konsentrasi yang semakin dalam akan memperoleh pandangan yang benar. Nah, jadi ketiga-tiganya tidak bisa dipisahkan. Itu. Ini Bande, saya juga pernah kan Bande berlatih meditasi itu. Tapi kadangkala keseringan untuk mengkonsentrasikan pikiran susah Bande. Banyak sekali gangguan-gangguan Bande. Iya. Jadi bagaimana untuk mengatasi gangguan tersebut Bande? Ya. Memang tadi sudah dikatakan bahwa meditasi itu harus ada satu objek tertentu untuk mengikat kesadaran kita supaya tidak lari atau mengembara. Nah, objek apa yang yang harus kita pakai? Nah, biasanya kita menggunakan objek yang mudah, yang kemanapun juga kita tidak perlu mencari terlalu sulit. Yang selalu mengikuti kita tidak lain adalah nafas. Nah, jadi kita pertama adalah menggunakan napas ini sebagai objek. Caranya adalah kita hanya mengamati napas masuk, napas keluar. Ini yang disebut anapanasati, yaitu mengamati tingkah laku daripada napas. Perlu diketahui bahwa meditasi dengan objek napas atau anapanasati itu bukanlah pranayama atau mengolah napas, berbeda. Jadi di sini napasnya adalah alami. Kalau pranayama, kita misalkan menarik napas, selama penarikan napas itu berapa lama atau berapa hitungan, kemudian ditahan berapa lama, kemudian dihembuskan berapa lama. Sedangkan anapanasati itu tidak perlu. Jadi kita napas saja secara alami, kemudian kita pusatkan perhatian kita pada napas masuk dan napas keluar. Nah, itu kuncinya ya. Memang napas adalah sangat halus sekali, sehingga bagi pemula itu memang kesulitan. Ada cara, yaitu yang disebut ganana. Dalam bahasa Palinya, ganana itu adalah menghitung. Jadi kita bisa menghitung. Caranya adalah demikian. Pada saat kita menarik napas, selesai, kita hitung 1. Kemudian kita menghembuskan napas, selesai, kita hitung 2. Kemudian pada saat menarik napas lagi selesai, kita hitung 3. Kemudian pada saat menghembuskan napas selesai, kita hitung 4. Jadi terus pada saat kita menarik napas lagi kita hitung, menghembuskan napas lagi kita hitung sampai hingga 10. Setelah 10 kita ulangi lagi, tarik napas 1, menghembuskan napas 2. Nah, ada beberapa orang yang mencoba, dia mengatakan pusing. Itu ada kesalahan. Biasanya dia begini, menghitung dulu, kemudian dia menarik napas. Menghitung dulu, kemudian dia menghembuskan napas. Kalau menghitung dulu, akhirnya karena napas ini halus, bagi pemula adalah lebih kuat hitungannya.
sehingga dia lupa pada napasnya, dia lebih konsentrasi pada hitungannya, sehingga makin lama hitungannya makin cepat, otomatis napasnya semakin pendek. Akhirnya apa? Kekurangan oksigen sehingga menjadi pusing. Karena itu bagaimana supaya tepat? Yaitu tepatnya memang bersamaan pada saat kita menarik napas, maka dihitung 1. Kemudian bersamaan mengembuskan napas, dihitung 2. Tetapi yang paling baik adalah tarik napas dahulu selesai, hitung 1. Mengembuskan napas selesai, hitung 2. Tarik lagi selesai, hitung 3 dan selanjutnya. Kalau demikian caranya, akhirnya apa? Hitungannya itu mengikuti napas yang alami, sehingga hitungan tidak bisa cepat. Napas, kita menarik napas selesai, kita catat 1. Kemudian mengembuskan napas selesai, kita catat 2. Sehingga hitungan berdasarkan pernapasan secara alami, sehingga tidak terjadi kecepatan bernapas sehingga kekurangan oksigen. Nah, itu adalah kesulitan pertama. Kesulitan kedua, ada orang mungkin tidak suka dengan angka, tidak mau dengan menggunakan hitungan-hitungan. Lalu bagaimana? Bisa dengan sederhana kita menggunakan pencatatan apa adanya. Misalkan pada saat menarik napas kita catat masuk, saat kita mengembuskan napas kita catat keluar. Jadi sesuai dengan gerakan dari pernapasan kita. Pada saat kita menarik napas masuk, kita catat masuk. Pada mengembuskan napas keluar, keluar. Dengan cara sederhana ini bisa. Tetapi kalau kita mengajarkan kepada anak-anak dengan cara ini kesulitan. Karena anak-anak ini kan pikirannya itu selalu sulit untuk konsentrasi. Karena itu kalau dia dianjurkan untuk ya pada saat menarik napas catat masuk, pada saat mengembuskan napas catat keluar, mungkin sebentar aja dia bosan. Karena itu kalau untuk anak-anak kita ajarkan untuk menghitung, tetapi jangan banyak dulu, jangan 1 sampai 10, tetapi setahap demi setahap. Jadi 1 sampai 5. Setelah bisa 1 sampai 5 kita tingkatkan hingga 10. Itu caranya pemula untuk meditasi, yaitu menggunakan napas. Sekali lagi, napas itu adalah sangat halus sekali. Memang ada beberapa orang yang kesulitan. Jadi kalau kesulitan, apa objeknya? Selain napas juga ada juga, yaitu yang kita sebut metta bhavana. Metta bhavana adalah caranya adalah dengan kita memancarkan cinta kasih. Nah, dengan memancarkan cinta kasih, yaitu terutama kita membayangkan diri kita harus bahagia dahulu. Kemudian kita harapkan seperti semoga aku bahagia, terbebas dari kebencian, terbebas dari penderitaan batin, terbebas dari kesakitan. 4 hal ini terus kita ulang-ulang, yaitu semoga aku bahagia, semoga aku terbebas dari kebencian, semoga aku terbebas dari penderitaan batin, semoga aku terbebas dari kesakitan. 4 hal ini kita ulang. Kemudian dari 4 ini mana yang paling terkesan bagi kita, baru itu saja yang kita ambil. Itu caranya. Jadi ini yang paling mudah. Jadi biasanya para guru itu kalau mau mengajarkan meditasi terutama bagi pemula, yaitu pakai 2 hal, yaitu menggunakan objek napas yang disebut anapanasati, kemudian yang satunya lagi yaitu menggunakan metta bhavana atau pemancaran cinta kasih. Itu yang paling mudah. Ya. Bante, kalau untuk di sini saya ada 2 pertanyaan, Bante. Iya. Yang pertama, apakah dalam meditasi itu ada batasan tertentu untuk jangka waktu? Apakah ada untuk berapa menit kita harus melakukan meditasi? Iya, itu iya. yang pertama. Iya. Yang kedua, ketika
ketika kita tuh sering meditasi, kita tuh sering mengalami yang dinamakan kesemutan atau geringingan. Nah, untuk bisa mengatasi atau bagaimana atau bisa itu menjadikan objek meditasi itu bagaimana, Pak? Ya. Pertama tentang soal waktu. Memang kalau kita meditasi 5 menit, 15 menit itu tidak ada manfaatnya. Atau manfaatnya sangat kecil sekali. Terutama bagi pemula. Paling tidak kita harus setengah jam atau 20 menit. Nah, tetapi kalau memang betul-betul mau, itu ya batasannya adalah 1 jam. Biasa kalau kita mengadakan retreat, itu langsung kita anjurkan 1 jam. Karena mengapa? Perasaan sakit itu timbul pasti setengah jam lewat. Kalau masih setengah jam, belum apa-apa. Begitu setengah jam lewat, pasti perasaan sakit itu akan muncul. Karena itu, batasan minimal itu adalah 1 jam. Memang, orang kalau mendengarkan demikian, mereka takut. Tetapi memang itu, kalau tidak demikian, sulit untuk mau maju itu sulit. Memang halangan pertama yang harus kita hadapi adalah rasa sakit. Yang kedua, takut. Itu adalah halangan yang pertama. Kalau takut juga tidak bisa meditasi, karena begitu kita pejamkan mata, kemudian kalau dia itu mengamati satu objek, kan seperti merasakan, oh saya nanti takut mati. Kemudian tidak merasakan badan hilang. Nah, itu biasanya yang dialami itu. Nah, untuk sakit kita harus bertekad memangan. Saya harus bisa mengatasi sakit ini. Tetapi caranya bukannya kita berperang. Sang Buddha mengajarkan yaitu jalan tengah. Ini perlu, ini kunci. Ajaran Sang Buddha disebut jalan tengah. Mengapa? Salah satu, kita tidak boleh kalau bertemu dengan sesuatu kemudian fight, perang. Tidak bisa. Atau kita kendor, malas-malasan, acuh tak acuh. Tidak. Jadi harus sikapnya adalah sikap tengah. Seperti contohnya pada saat kita menghadapi rasa sakit muncul. Pada saat rasa sakit muncul, yang disebut tahan ini adalah tabah. Bukan kita, aku harus kuat, kemudian otot-ototan, aku harus tahan. Itu sebetulnya menanam yang disebut kebencian atau dosa. Di situ terjadi perang, itu tidak diperbolehkan. Atau begitu kita merasa sakit, langsung berdiri aja, selesai aja. Nah, ini adalah sisi yang lain, yaitu memanjakan tubuh atau batin. Nah, lalu bagaimana? Kalau saat kesemutan muncul, kita amati dulu, kita rasakan dahulu. Seberapa tinggi, seberapa keras rasa sakit itu. Tetapi kita harus cuma mengamati saja, merasakan saja, seperti kita ibaratkan bahwa tubuh ini bukan tubuh kita. Memang agak sulit, tetapi bisa kita rasakan saja sakit ini sampai di mana, sampai setahan kita. Kalau sudah tidak tahan, bagaimana? Kita rubah posisi duduk kita. Nah, yang penting di sini tadi dikatakan bahwa meditasi adalah untuk membina batin. Memang secara garis besar itu dipisahkan, yaitu meditasi ketenangan atau samatha, kemudian meditasi pandangan terang atau untuk meningkatkan kebijaksanaan yang disebut vipassana. Sebetulnya banyak umum yang memisahkan bahwa samatha dengan vipassana, dan mereka banyak yang bilang, saya mau berlatih samatha saja, saya mau berlatih vipassana saja. Tadi Bante sudah mengatakan 3 hal.
sila, samadhi, panya, atau kalau boleh dikatakan sila kemoralan, latihan meditasi samatha, dan latihan meditasi vipassana ini tidak bisa dipisahkan. Karena semua ini adalah satu kesatuan. Tadi kan dikatakan bahwa sila kemoralan untuk menunjang orang menjadi mudah tenang. Ketenangan ini adalah untuk menunjang kita itu melihat segala sesuatu itu menjadi jelas, yang nantinya akan menimbulkan pengetahuan. Nah, jadi ketiga-tiganya tidak bisa dipisahkan. Lah, karena itu vipassana dan samatha itu harus bersamaan. Sebelum Bante menjawab tentang tentang mengatasi sakit tadi, Bante akan sedikit menerangkan tentang antara samatha dan vipassana ini. Sebetulnya kalau kita mau teliti dengan sungguh-sungguh, coba kita cari di dalam kitab suci Tipitaka. Kata-kata samatha dengan vipassana itu jarang kita temukan, atau boleh dikata tidak pernah ditemukan. Kalau kita baca di Visuddhimagga, memang sering kita temukan kata-kata samatha dan vipassana. Di dalam suta-suta Sang Buddha cuma mengatakan yaitu apa? Sila, kemudian samadhi, ketenangan, kemudian kebijaksanaan. Dan kalau kita meneliti, membaca di kitab Majjhima Nikaya yang banyak sekali menerangkan tentang meditasi, itu semuanya adalah pasti Sang Buddha menerangkan dari kemoralan, kemudian ketenangan, kemudian baru memperoleh kebijaksanaan. Di sini tidak dipisahkan. Bahkan ada satu guru meditasi menerangkan bahwa ibarat satu tongkat, sisi satu ini adalah samatha, sisi satu ini adalah vipassana. Kalau kita menyebutkan tongkat, ya kedua sisi ini harus kita lihat, tidak bisa salah satu tidak dipandang. Nah, yang kedua, kalau berdasarkan suta lagi di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4, yang Arya Ananda itu mengatakan banyak para siswa yang menyatakan mencapai pencerahan itu melalui 4 golongan. Yang pertama, satu golongan adalah dia melakukan latihan ketenangan dahulu. Kalau kita meminjam kata-kata yang dari Visuddhimagga, yaitu latihan samatha dulu. Setelah samathanya kuat, dia kemudian berlatih vipassana atau kebijaksanaan untuk menghilangkan kekotoran batin. Nah, golongan yang kedua, dia memang seseorang yang tidak bisa mudah langsung konsentrasi. Konsentrasinya lemah. Lalu bagaimana? Dia vipassana dahulu. Dengan vipassana yang ringan, dia mengetahui kebenaran ini begini. Dengan mengetahui dasar-dasar kebenaran, dia akan menghilangkan kekotoran batin yang kasar, sehingga dia mudah untuk meditasi. Jadi vipassana dulu, kemudian masuk ke dalam samatha. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga adalah bagi orang-orang yang cerdas, yaitu apa? Antara samatha dengan vipassana langsung berbarengan, seperti yang Arya Sariputra, yang Arya Moggallana. Ini antara vipassana dan samatha itu berbarengan. Nah, yang satu lagi adalah istimewa, yaitu seseorang yang harus mengalami sesuatu peristiwa dahulu. Kalau Bante mengatakan dia harus mengalami suatu peristiwa shock dahulu, sehingga dia mengetahui apa? Mengalami, bukan mengetahui, mengalami kesunyatan yang pertama tentang duka. Contohnya seperti kisah Gotami. Dia mengalami apa? Anaknya meninggal dulu. Kemudian dia akan cari obat untuk menghidupkan anaknya itu. Dia sudah cari ke guru-guru lain, justru ditolak. Malah dia dikatakan gila. Untung dia ketemu Sang Buddha. Sang Buddha adalah guru yang bijaksana. Dia bilang, oh ada obatnya, kamu cari dulu 1 genggam merica hitam,
Tetapi merica ini harus dari suatu keluarga yang tidak pernah ada salah satunya meninggal. Kemudian Ki Sagotami cari, ya memang pada saat itu kalau seperti keluarga besar toh, jadi tidak seperti sekarang baru nikah kemudian berkeluarga, enggak, tapi keluarga besar, sehingga pasti banyak toh di situ, pasti ada yang meninggal. Ditanya, ada yang meninggal. Dia pindah satu rumah lagi, pasti ada. Setiap kali dia mendengar kematian, akhirnya batinnya terbuka. Ya, ternyata kematian itu adalah hal yang wajar. Semua pasti mengalami kematian. Seperti anakku ini, begitu dia sadar, dia dengan sendirinya sadar kalau begitu anakku ini sekarang sudah meninggal, mayat, buat apa saya bawa-bawa dan tidak ada obatnya. Dengan kesadaran ini dia mengubur jasad anaknya. Jadi harus shock dulu, dia mengalami betul-betul kesunyataan yang pertama, yaitu tentang duka. Nah, seperti lagi tata cara, langsung hari itu 2 anaknya meninggal, suaminya meninggal, orang tuanya meninggal, harta benda orang tuanya terbakar. Gila dia. Ketemu Sang Buddha, dikasih tahu juga, kamu nangisi orang meninggal itu sudah banyak sekali. Dalam kehidupan yang lalu pun juga kamu menangis. Kalau ditampung air matamu itu dengan air yang berada di 4 samudera lebih banyak. Saat itu tata cara sadar. Nah, jadi harus mengalami suatu peristiwa dulu, terutama mengalami duka. Jadi dia saat itu mengalami kesunyataan yang pertama tentang duka, sehingga orang-orang yang demikian matanya, batinnya itu dibukakan. Ya ini duka. Kalau sekarang kita yang nggak mengalami sulit, walaupun kita mendengarkan sekian kali banyak, saya ini anak orang kaya loh, saya ini sehat-sehat loh, gimana duka itu gimana ya. Tetapi misalkan loh ini ya, ketemu orang yang baru misalkan patah hati, dia merasakan toh duka, terus ketemu seorang biku atau rama atau orang tua yang bisa menjelaskan, oh kenapa kamu itu hanya terikat kepada satu orang saja, wong di dunia ini banyak, cari ya yang lainnya. Begitu dihibur atau dia ketemu orang yang pas cocok, kan dia lupa toh terhadap pacarnya yang lama. Kemudian dia sadar, ya duka ini karena saya terikat dengan pacar saya yang lama, saya tidak bisa terbebas. Ini dia mengetahui tentang duka saat dia merasakan duka. Begitu dia mengetahui atau kenal pada orang ada penggantinya, dia kan lupa toh dengan yang lama ini. Berarti dia saat itu sadar, ini loh berarti penyebabnya adalah saya teringat kepada pacar saya yang lama. Saat dia mengetahui yang lain, pacarnya yang lain kan sudah terlupakan. Ini ada terlupakan, ini berarti apa? Kesedihan terhadap pacar yang lama berhenti. Ini dia mengerti kesunyataan yang ketiga, terhentinya duka. Nah, tetapi kalau dia itu pada saat menderita itu tidak menyelami dengan benar, ya lewat saja. Karena itu pada saat kita mengalami hal-hal yang menjepit, renungkan dahulu. Renungkan, ini loh sebetulnya duka. Nah, seperti tadi juga, pada waktu saat kita meditasi, timbul perasaan sakit. Nah, renungkan, sebetulnya saat itu kita adalah menyelami kesunyataan yang pertama tentang duka tadi. Kalau kita bisa merenungkan, ya mengapa ya saya bisa sakit? Karena saya memiliki jasmani, ada tubuh. Kalau tidak ada tubuh, tidak mungkin kita merasakan kesemutan. Nah kalau begitu berarti semua orang, bahkan semua makhluk hidup yang memiliki tubuh dan jasmani, dia pun juga merasakan seperti saya kalau duduk lama. Berarti tidak peduli orang itu kaya, tidak peduli orang itu miskin, tidak peduli orang itu pandai bagaimanapun,
tidak peduli orang itu bodoh, tidak peduli orang itu berkuasa maupun terhina. Semua kalau memiliki jasmani pasti mengalami rasa sakit seperti saya. Itu adalah kesenyataan yang pertama. Kalau begitu kita rasa sakit, kemudian berdiri menyelesaikan meditasi kita, rugi besar. Kita tidak mengalami kesenyataan yang pertama. Sebetulnya sangat dalam sekali. Nah, kalau apalagi kita tahan, kita tabah, tetapi dengan tanpa ada fight, bertempur, kita hanya mengamati saja. Oh, sakit ini begini. Kemudian kita tahu begitu sangat kerasnya kita tabah, lama-lama sakit ini turun, lenyap. Saat itu paling tidak kita mengetahui, oh ternyata sakit ini bisa lenyap. Paling tidak kita bisa mengerti lebih dalam kesenyataan yang ketiga, terhentinya duka. Nah itu tadi. Jadi kalau mengatasi rasa sakit adalah pertama lihat saja. Sakit itu hanyalah timbul lenyap. Kalau kita perhatikan caranya begini memang. Kalau kita merasakan sakit, kemudian kita menganggap rasa sakit ini adalah merupakan derita kita, akhirnya nanti perasaan sakit ini akan merembet ke seluruh tubuh. Itu tambah celaka. Nah, caranya bagaimana? Pada saat rasa sakit itu muncul, lokalisir dulu, dibatasi. Jangan kita merasakan seluruh tubuh. Kalau kita merasakan seluruh tubuh, rasa sakit ini akan menyebar. Itu akan kesulitan kita mengatasi. Caranya bagaimana? Lokalisir dulu satu bagian itu saja. Amati di situ saja, lainnya abaikan. Kalau sudah dapat kita lokalisir, kita cari satu titik yang paling sakit. Nah, pasti ada di situ. Yang paling sakit itu amati terus. Nah, kita lihat rasa sakit itu nanti sebenarnya naik, kemudian turun lagi, naik, turun lagi. Nah, seperti denyutan begitu. Berdenyut itu kan bergelombang toh, naik turun sampai suatu saat dia naik yang paling atas, tetapi batin kita tahan atau tabah menghadapi rasa sakit itu. Nah, turun udah. Setelah begitu batin itu ya tahu ada rasa sakit, tetapi batin kita tidak terganggu. Nah, ini berarti kita memiliki pengetahuan, bisa memisahkan antara perasaan, antara tubuh, dan yang mengetahui atau kesadaran. Ini berhubungan dengan pancakanda. Memang kalau melompat begini sulit, tidak mengerti. Jadi tubuh kita, kembali lagi, tubuh kita ini terdiri dari pancakanda, yaitu jasmani, kemudian batin. Batin ini terdiri dari 4, yaitu perasaan itu sendiri, kemudian ingatan, kemudian bentuk pikiran, kemudian yang menyadari. Pada saat sakit itu muncul, kalau kita hanya mengamati, sehingga suatu saat batin kita mengetahui perasaan adalah perasaan, tubuh adalah tubuh, yang mengetahui adalah yang mengetahui, yaitu kesadaran itu. Sehingga suatu saat kita akan bisa memisahkan, mengetahui bahwa memang tubuh adalah tubuh, perasaan adalah perasaan, justru yang timbul lenyap itu adalah perasaan. Sedangkan yang mengetahui adalah yang mengetahui sendiri, yang mengetahui bukan perasaan. Perasaan bukanlah tubuh. Nah, memang kalau cuma cerita saja agak sulit menerimanya. Kalau praktek nanti akan tahu. Ya, jadi jawaban dari cara mengatasi rasa sakit dan waktu. Kemudian cara mengatasi takut. Sebelumnya Bante akan menerangkan ada 4 objek meditasi yang disebut objek meditasi perlindungan. Sebetulnya keempat objek ini perlu diketahui atau dilatih oleh semua umat. Yang pertama adalah
Buddha Nusati. Buddha Nusati adalah meditasi dengan objek perenungan pada Sang Buddha. Kegunaannya untuk mengatasi rasa takut, atau lebih tepatnya untuk menumbuhkan sada keyakinan kita. Yang kedua adalah metta bhavana, yaitu memancarkan cinta kasih. Gunanya adalah untuk mengikis perasaan benci atau dosa dalam bahasa Pali. Kemudian yang ketiga adalah Marananusati, yaitu merenungkan kematian. Itu untuk mengikis, yaitu perasaan serakah atau loba. Kemudian yang keempat adalah Anapanasati, yaitu perenungan terhadap napas, yaitu mengamati napas masuk, napas keluar. Ini adalah untuk mengatasi ketidaktahuan atau kebodohan, moha. Jadi perlu 4 objek pelindungan ini, karena itu disebut objek pelindungan, yaitu untuk mengatasi apa? Ketakutan atau meningkatkan sada. Kemudian metta bhavana untuk menekan atau mengikis dosa, yaitu kebencian. Kemudian Marananusati untuk menekan atau mengikis loba, keserakahan. Anapanasati adalah untuk mengikis moha atau ketidaktahuan. Kalau kita teliti, kilesa atau kekotoran batin terdiri dari 3 toh. Loba, dosa, moha. Karena itu keempat-empatnya harus kita latih. Nah, lalu bagaimana cara kita melatih? Memang tadi kan sudah dikatakan bahwa pertama kita itu harus melatih yang paling mudah dulu, yaitu Anapanasati. Mengapa Anapanasati? Karena tadi dikatakan Anapanasati adalah untuk mengatasi moha. Jadi orang yang bodoh pun, pokoknya maksudnya bodohnya itu bukan cacat mental ya, enggak ngerti apa-apa ya, memang sulit ya itu ya. Jadi orang yang bodoh pun maksudnya itu bisa dilatih, yaitu dengan Anapanasati. Nah, kemudian baru dengan yang kedua, yaitu apa? Metta bhavana. Karena orang kalau dikuasai oleh kebencian, bosan itu termasuk kebencian, malas itu termasuk sebetulnya masuk kebencian dia itu. Jadi menggunakan metta bhavana. Nah, biasanya kalau sudah 2 ini baru kita sisipi, yaitu Buddha Nusati. Nah, kemudian baru Marananusati. Nah, khususnya untuk Marananusati, janganlah salah. Marananusati adalah merenungkan kematian, bukan merenungkan proses kematian. Nah, jadi kalau biasanya orang mendengar Marananusati, mereka sudah takut. Berbeda ya. Marananusati adalah merenungkan kematian itu menguasai semua makhluk, tetapi bukan merenungkan proses kematiannya. Maksudnya kalau kita merenungkan proses kematiannya bisa takut, yaitu yang disebut asubha. Jadi setelah mati itu nanti membusuk dan sebagainya, itu kita bisa takut. Tetapi kalau Marananusati adalah kita cuma sekedar merenung. Presiden pun juga bisa meninggal, artis yang terkenal pun juga bisa meninggal, pahlawan yang terkenal pun seperti Diponegoro, Gajah Mada pun juga bisa meninggal. Orang yang sakti bagaimanapun juga bisa meninggal. Contohnya yang Arya Moggallana meninggal juga. Orang yang kuaya bagaimanapun juga meninggal. Sang Buddha yang bijaksana begitu pun juga akhirnya juga meninggal. Apalagi kita. Nah, kalau kita merenungkan demikian, sehingga apa? Kesombongan kita, keinginan kita yang menggebu-gebu tidak didasarkan kemampuan kita, yaitu yang dipicu oleh keserakahan,
itu akan luluh. Kalau misalkan kita dihina orang, ya kita gini aja, walaupun sekarang kamu menghina saya, begitu besar sakit hati saya, tapi kalau dipikir-pikir sampai berapa lama sih dia itu mau mengganggu saya? Paling-paling lamanya nanti kalau berhentinya kalau dia itu sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, masa dia bisa mengganggu saya? Atau paling tidak saya akan tabah, nanti akan terbebas kalau sudah saya itu meninggal. Jadi kalau kita merenungkan tentang kematian, itu dapat meredam keserakahan atau lupa.